Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Al-yawm sanata'allam aw nadrus an anwa'il masyairi wal awatifi. Hari ini kita akan belajar insyaallah tentang tajuk anwa'ul masyairi wal awatifi. Anwa artinya macam-macam atau jenis-jenis. Al-masyairu artinya perasaan. Al-awatif juga perasaan. Dalam bahasa Arab biasanya dua kata dijadikan satu, dua-dua digunakan untuk menekankan arti. Oke? Anwa'ul masyair wal awatif. Jenis-jenis atau macam-macam perasaan yang dirasakan oleh manusia. Anwa'un jamak dari nau'un. Masyair jamak dari syur. Awatif dari jamak dari atfun. Yang pertama adalah perasaan marah. Dalam bahasa Arab, marah artinya adalah al-ghadabu atau az-za'alu. Perasaan marah ini ketika orang merasakan, maka dia disebut dengan ghadibun. Kalau kamu nak cakap saya marah, ana ghadibun, atau ana ghadbanu, atau ana za'lanu. Ini untuk mudzakkar. Untuk muannas ana ghadibatun, atau ana ghadba, atau ana za'la. Oke, kalau untuk perempuan nak cakap saya marah, ana ghadban, ana ghadibun. Ana ghadibatun untuk muannas, ana ghadibun untuk mudzakkar. Orang Arab biasanya tidak pakai kata ghadibun, tapi mereka pakai kata za'lan. Ana za'lan. Atau untuk yang perempuan anti za'lan. Hakada. Selanjutnya adalah perasaan antonim atau opposite daripada marah. Jadi dia tenang, rileks, dia tidak marah. Itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-hudu'u, tenang, rileks, tak menjerit-jerit, tidak marah. Itu hudu, oke? Orang yang boleh tenang, rileks disebut dengan hadiun. Kalau kamu nak cakap saya tenang, saya nggak marah, ana hadi. Atau untuk perempuan ana hadiah. Oke, ini adalah kebalikan atau lawan daripada marah, yaitu hadi. Selanjutnya perasaan ayah ke anaknya, sayang atau cinta. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-gharamu, atau hubbun, atau ihbabun. Perhatikan di sana kalau ada alif lam dia tidak boleh tanwin, maka al-gharamu. Kalau tidak ada alif lam dia boleh tanwin, gharamun. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin. Maka hubbun pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Kalau nak letak alif lam boleh, tapi jadi al-hubbu. Ihbabun kalau diletak alif lam al-ihbabu. Paham? Gharam, hubbun, ihbab artinya satu, yaitu perasaan sayang atau cinta. Orang yang tengah sayang atau cinta seseorang disebut dengan mughram.
Ana mughram, contoh ana mughramun bik, saya sayang kamu. Atau ana habun atau muhibbun. Kalau ayah sayang dengan anaknya, huwa muhibbun li waladihi, au huwa muhibbun li ibnihi. Itu untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas, ana mughramatun tambah tak marbutah. Tak bulat disebut dengan tak marbutah. Atau ana habbatun atau ana muhibbatun. Pendek semua, oke? Muhibbatun. Kalau antara kasih biasa kalau orang couple dia sebut mughram, oke? Atau muhib, oke? Kalau mughram dengan muhib biasanya dipakai itu, oke? Selanjutnya adalah perasaan lawan daripada sayang atau cinta. Lawannya adalah benci. Ini adalah perasaan yang tidak baik. Oke, so jangan lakukan ini. Walaupun kamu benci jangan tunjuk. Oke, diam saja. Kalau yang ini orang ini menunjukkan, wow wajahnya macam ini, benci sangat. Wow. Dalam bahasa Arab benci itu adalah al-karahiyatu. Al-karahiyatu. Orang yang benci disebut dengan karihun. Saya benci kamu, ana karihun biku. Jangan ya. Oke, untuk muannas karihah. Selanjutnya ini perasaan takut atau khawatir atau tidak aman, kemudian worry. Nah, ini disebut dengan al-qalaq. Qalaq itu perasaan merasa tidak aman, khawatir, risau. Oke, qalaq. Orang yang risau disebut dengan qaliq. Anak qaliq. Oke, kalau untuk perempuan qalikoh. So kalau nak cakap saya risau kamu, anak qalikoh bi. Atau anak qalikoh alaik. Oke, anak qalikoh alaik, anak qalik alaik. Saya risau sama kamu, nak. Ini adalah rasa yang dirasakan kalau terluka, yaitu sakit. Boleh sakit hati, boleh sakit betul, penyakit, itu adalah perasaan sakit yang dirasa. Kalau ada sampai sekarang, berterus-terusan, continue, disebut dengan al-alam al-mustamir. Sakitnya masih ada sampai sekarang. Oke, mustamir artinya continue, sampai sekarang masih ada. Al-alam artinya sakit. Oke, perasaan sakit yang dirasa. Orang yang sakit disebut dengan muta'alimun. Kalau kamu rasa sakit, ana muta'alim. Oke. Tapi sakit ini biasanya digunakan untuk yang sakit hati. Ana muta'alimah. Oke, pakai hamzah ya, muta'alimah. Kalau pakai ain, muta'alim itu guru. Ini pakai hamzah. Kemudian ini adalah perasaan ketika tengok orang lain dapat nikmat. Hal hadhihi sayyarah jadidah. Oh, tengok orang pakai kereta baru, dia tanya dalam hati. Kereta ini baru ya? Dia pikir terus. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-hasadu, iri, dengki. Hasad ini sangat tidak baik dan tidak terpuji. Kenapa? Karena perasaan yang ada ini, perasaan dengki ini, dia nak orang lain, nikmat yang orang lain dapat hilang dari dia. Dia nak dapatkan kenikmatan itu, tapi dia nak juga orang lain kehilangan nikmat itu. Itu dengki yang sangat jahat, namanya al-hasadu. Oke? So, na'udzubillah, jangan iri dengan orang lain. Tiap orang dapat nikmat
masing. Dia dapat nikmat, alhamdulillah. Nanti kita tumpang kereta dia, oke? Next. Orang yang hasad bisa kita sebut dengan hasid atau hasud. Kalau dia lelaki hasid atau hasud. Kalau dia perempuan hasidah wa hasudah. Boleh dipakai dua-dua, boleh dipakai, boleh hasidah atau hasudah. Nauzubillah. Nah, ini adalah perasaan ketika terancam, ketika perasaan takut. Oke? Takut, contoh kamu dimarahi, dapat marah, kena marah. Takut dalam bahasa Arab al-khawfu, dibiasakan kha, melafazkan kha dengan fasih, oke? Al-khawfu. Kalau kita tak fasih, orang Arab dengar dia tidak paham. Orang yang takut disebut dengan khaifun, mudzakkar untuk lelaki, khaifatun muannas. So kalau kamu lelaki, nah cakap saya takut, anak khaif. Yang perempuan anak khaifah. Kalau dia lelaki, huwa khaif. Dia perempuan, khaifah. Fatimah, khaifah. Umar, khaifun. Contoh. Selanjutnya, wow, ini wajah yang sangat tegas dan dia tidak takut. Tidak takut artinya adalah ini lawan daripada takut, berarti tidak takut. Orang yang tidak takut berarti berani. Berani ada beberapa makna. Makna yang pertama, asyaja'atu. Ini berani yang sangat bagus. Kenapa? Asyaja'ah ini adalah berani mental. Orang yang berani, yang ini perasaan ini atau sifat ini, orang yang berani ini, dia melakukan sesuatu tapi sudah di planning. Contoh, kamu berani tak ikut competition? Berani ikut competition tapi sebelumnya sudah berlatih. Itu namanya, orangnya disebut syuja'un. Kalau perempuan syuja'atun. Oke? So, untuk orang yang berani ini, dia sudah ada strategi sebelum berbuat sesuatu. So, dia sangat yakin. Orang yang berani di sini bukan dia terus buat sesuatu, bukan berani begaduh yang ini. Dia berani melakukan sesuatu tapi sudah ada strategi, sudah dia pikir masak-masak hasilnya, kemudian dia berbuat. Maka ketika berbuat, dia sangat confident, dia yakin. Oke? So ini berani. So dibiasakan memiliki sifat ini. Kamu berani berbuat sesuatu tapi sebelumnya kamu sudah pikir dulu. Kamu sudah program dulu, buat satu target, kemudian diawali, diteruskan dengan planning step by step, kemudian bertindak. Oke? So atur strategi, buat target, kemudian berbuat. Bukan terus buat something, berani maju terus, tak pikir dulu apa akibatnya. Itu namanya ceroboh. Ceroboh itu bahasa Indonesia. Ceroboh itu dia buat tiba-tiba tanpa berpikir hasilnya. Maka jadilah berani seperti ini. Berani berbuat sesuatu tapi sebelumnya sudah difikirkan akibatnya. Sebelumnya sudah ada strategi. Sebelumnya sudah ada planning, kemudian berbuat. Oke? Inilah syuja'un. Kamu nanti boleh jadi syuja'un.
Tentara yang berperang kemudian menang, dia disebut syuja'un karena sebelumnya sudah ada strategi. Nanti musuh datang begini, nanti kita buat gini, begini dan begitu. So dia ada strategi macam mana nak menang. Oke? Maka mereka disebut syuja'un. Yang ini adalah berani, tapi makna lain yaitu al-jur'atu. Oke? Al-jur'atu artinya adalah berani. Berani juga yang ini. Orang yang berani disebut jari'un. Tapi kalimat jur'ah boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Positif, contoh, dia kata ana jari'un. Dia tentara, dia kata ana jari'un, saya pemberani. Tapi ketika dia berani berbuat maksiat, dia berani berbuat sesuatu yang tidak baik. Contoh, berani pukul orang, berani pukul senior, berani pukul junior, berani. Dia jur'ah ini juga disebut berani kepada hal yang tidak baik. Maka ketika orang berani kepada hal yang tidak baik disebut jari'un, bukan syuja'un. Oke? So kalimat jur'ah atau orangnya disebut jari bisa makna positif, bisa makna negatif. Tapi kalau syuja selalu positif. Kalau jari boleh positif, boleh juga negatif. Oke? Selanjutnya ini adalah perasaan. Perasaan apa? Perasaan malu. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya'u. Malu. Oke, malu juga maknanya macam-macam. Ini saya sebutkan dua-dua saja supaya tahu. Yang pertama adalah al-haya'u. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ini adalah malu berbuat tidak baik. Contoh, malu maksiat, malu tidak belajar, malu kalau seandainya tidak dapat tidak dapat berbuat baik. So malu di sini disebut dengan al-haya'u, malu berbuat tidak baik. Nah, ini sangat bagus. Orang yang malu berbuat tidak baik disebut dengan mustahin. So ketika kamu malu, contoh, kamu nak marah-marah depan orang banyak, maka kamu cakap ana astahi. Ini fi'il mudhareknya, ana astahi. Saya malulah marah-marah depan orang, tak baik. Nah, oke? Ana astahi. Orangnya disebut mustahin atau kamu nacam ana mustahin. Perempuan kalau dia pakai domir ana sama, dia pakai fi'il mudhareknya astahi juga. Tapi kalau nak cakap saya orang yang malu, mustahiyah. Oke, orangnya disebut mustahiyah. Kamu nak cakap ana astahi, ana mustahiyah, boleh dua-dua. Paham? So ini adalah malu berbuat negatif, malu untuk tidak baik. So ini bagus sekali. Ini juga malu. Al-khojal, ini juga malu. Tapi malu yang ini lebih kepada malu tidak confident. Dia menganggap orang lain lebih afdol atau lebih baik dari dia. So, sometimes ini makna positif, sometimes juga negatif. Dia tidak mau berbuat karena dia tidak confident, maka sometimes negatif. Karena dia tidak mau berbuat yang baik juga karena tidak confident. Orang yang malu ini disebut dengan khojul atau khojil. Contoh, kamu malu cakap, malu bertanya padahal penting. Malu tanya sama ustadzah, wah apa ini? Maka kamu cakap, ustadzah anak khojilah, anak khojil atau anak khojul. Kalau untuk berbuat baik jangan malu ya.
Yang ini malu berbuat baik karena tidak confident, atau malu melakukan sesuatu ya karena tidak confident. Nah, ini namanya khujul. Dia tidak boleh pakai kalimat astahi, dia tak boleh, tapi anajil. Oke? Selanjutnya ini adalah perasaan ketika orang itu sangat happy. Happy dalam bahasa Arab as-sa'adatu. As-sa'adatu. Orangnya disebut sa'idun. Kalau kamu cakap I'm happy. Kalau kamu perempuan sa'idah. Kalau kamu lelaki sa'idun. So, ini lawan daripada happy. Tengok kalau kamu tengah sedih macam nih. Oke? Sedih dalam bahasa Arab disebut dengan al-huznu. Ini sifatnya sedih. Sedangkan orangnya yang lagi sedih, yang tengah sedih disebut hazinun. Ana hazin. Kalau perempuan ana hazinah. Ini adalah perasaan ketika orang itu muak atau jijik atau geli terhadap sesuatu. Maka sometimes gerakan orang itu dia berpaling karena dia membenci sesuatu, atau jijik atau geli atau muak dengan sesuatu, atau sometimes dia tutup hidung dia. Dalam bahasa Arab adalah alismi zazu. Alifnya tidak ada hamzah. So tidak boleh dibaca al-ish, tapi al-ishmi zazu. Orangnya disebut mushmaizun. Kalau kamu nak cakap saya geli, saya jijik dengan itu, something gitu ya. So ana mushmaizun. Atau boleh juga saya muak dengan sesuatu. Contoh makan hari-hari ayam saja, kamu boleh cakap ana mushmaizun atau ana mushmaizah. Oke, ini perasaan yang nggak maulah gitu. Selanjutnya ini perasaan ketika ada sesuatu yang tiba-tiba datang tanpa kita tahu, tiba-tiba datang. So perasaan apabila itu tiba-tiba disebut dengan sesuatu yang tiba-tiba disebut dengan mufajaah. Orang kalau ada sesuatu tiba-tiba maka dia akan terkejut. Orang yang terkejut disebut dengan mutafaji. Kalau kamu nak cakap saya terkejut kedatangan kamu, ana mutafajiun bimajiik. Oke? Ana mutafajiah. Oke, next ini adalah perasaan sayang, kemudian perasaan yang hatinya lembut atau baik hatinya. Dia tak mau ganggu orang, dia tidak mau jahat dengan orang, dia tidak mau kata-kata buruk di depan orang, hatinya baik. Maka baik atau hati lembut disebut al-atfu, penyayang, baik hati, itu al-atfu. Oke? Orangnya disebut dengan atifun atau atufun. Kalau kamu nak cakap saya orang baik, ana atifah atau atufah. Oke? Ini kebalikan. Oke? Kalau tadi orangnya baik, ini orangnya jahat atau kejam. Kejam dalam bahasa Arab adalah al-qaswatu. Orang yang membunuh itu kejam, maka orangnya disebut dengan qasin. Qasin itu kejam, keji. Kalau lelaki anak qasin, nauzubillah. Kalau perempuan anak qasiyah. pakai harusnya pakai huwa ya. Huwa qasin boleh, hiya qasiyah boleh. Oke? Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.